Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam Pancasila. Selamat datang di podcast terbaik seantero UNESA. Mengalahkan tidak saya sebut. Terima kasih. Selamat datang di podcast cerdas bersama HMJ PMPKN 2023 yang edisi kemarin sudah bersama dosen kami tercinta Benda Oksana Jatiningsih. Untuk edisi sekarang kita kedatangan seseorang yang luar biasa, seorang mahasiswa aktif dan terpelajar. Selamat datang Mas Dimas Prasetyo. Untuk yang belum tahu, Mas Dimas Prasetyo ini adalah mantan ketua himpunan mahasiswa jurusan administrasi negara, Mas. Selamat datang Mas Dimas. Terima kasih sambutannya. Ya. Sehat Mas? Alhamdulillah, kurang baik tapi bisa dikondisikan. Aman, sehat. Semoga suaranya cepat kembali pulih Mas. Amin. Mas Dimas ini ketua Hima tahun berapa Mas? Aku berarti periode 2022. 2022. Berarti baru lengser. Iya, baru demisioner kemarin. Sekarang sibuknya kuliah semester? Ya, sekarang saya mungkin kegiatan akademik itu magang. Habis ini saya bahas magang. Untuk Ormawa sekarang saya sudah tidak Ormawa lagi, tapi saya cukup menjadi pemerhati. Bagaimana perkembangan Ormawa saat ini di UNESA terutama ya. Siap. Mas Dimas kan syarat pengalaman ya Mas ya? Syarat pengalaman saya tadi lihat di CV-nya itu banyak banget Mas. 1, 2, 3, 4, 5. Satunya sebagai ketua Hima jurusan. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas latar belakang atau awal mula Mas Dimas itu tergeraknya, oh saya ingin maju ke Hima atau dicalonkannya. Gimana Mas? Oke. Mungkin sedikit cerita ya. Iya. Memang di awal mungkin karena background saya dari SMK ya. Memang aktif di organisasi. Jadi memang saya mendambakan ketika nanti saya kuliah, saya juga harus aktif juga di organisasi. Nah, kemudian saya masuk periode pertama di Hima jadi staf. Pasti kan dalam organisasi kan tidak luput dalam kurang-kurangnya kan. Dan begitu pun pasti ada kelebihannya. Nah, saya merasa saya harus merubah sesuatu yang saya anggap kurang tepat pada saat saya menjadi staf maupun pada saya belum mengikuti organisasi apapun. Oleh karena itu, seperti apa yang dikatakan filsuf Hegel, beliau berkata, untuk mencapai suatu tujuan, salah satunya adalah dengan merebut kekuasaan, yaitu dengan menjadi pimpinan. Nah, karena saya ingin mewujudkan tujuan saya, berarti langkah strategis saya harus menjadi ketua. Nah, mungkin seperti itu untuk latar belakang singkat. Kenapa saya kok nyalon, kemudian tentu didorong oleh teman-teman yang mungkin kayak, yaudah Dimas kamu, ayo nyalon. Kayaknya kamu cocok deh ya. Alhamdulillah dukungan moral seperti itu yang mendorong saya untuk memantapkan diri, mencalonkan diri menjadi ketua Hima pada saat itu. Bisa dibilang Mas Dimas mencalonkan sebagai ketua Hima itu sebagai bukti bahwa melaksanakan mahasiswa sebagai agen of change atau agen perubahan gitu ya Mas ya. Betul. Didukung oleh lingkungan sekitar yang juga sangat mendukung. Selama jadi ketua Hima Mas, kan pasti kan di dalam organisasi kan banyak masalah Mas. Nah, masalah apa sih, terus tantangan sebagai ketua Hima itu bagaimana Mas? Seperti itu. Oke, untuk tantangan ya. Jadi pasti setiap ketua, setiap pimpinan pasti punya tantangannya sendiri-sendiri. Yang pertama. Kedua, tantangan itu disesuaikan dengan bagaimana pimpinan itu memiliki corak dalam memimpin. Nah, pada saat itu saya memang memiliki corak watak konfrontasi saya cukup keras. Jadi tantangannya pun juga
juga cukup kompleks pada saat itu. Saya rasa kendala-kendala normatif seperti keanggotaan, anggota yang tidak aktif, yang ada beberapa yang pasif, itu saya rasa itu hal-hal yang niscaya lah, pasti itu terjadi Di semua lah, di semua organisasi. Di semua. Nah, cuman yang membedakan bagaimana kita berdinamika selama saya menjadi ketua, bagaimana kita mempertahankan independensi organisasi kita maupun independensi kita sebagai pimpinan dalam menyikapi isu-isu negara maupun isu-isu internal kampus. Saya selalu mengkritik, ini otokritik untuk teman-teman mahasiswa maupun ormawa sekarang. Kalau kita tadi tema kita kan ormawa juga kan. Mahasiswa itu menjadi singa ketika melawan negara, menjadi macan-macan podium ketika melawan negara. Tapi kalau udah lawan birokrasi kampus sendiri, mereka jadi kucing. Mereka tidak berani. Padahal mereka tahu ini hal yang salah, ini hal yang harus diluruskan, dan itu yang saya lakukan ketika saya masih menjadi Kahima. Contoh konkretnya ya, bagaimana saya berdinamika, saya menolak keras UNESA yang akan menjadi PTNBH. Saya mengkonfrontasi hal tersebut dengan hasil kajian, hasil riset, komparasi dengan kampus lain yang sudah PTNBH terlebih dahulu. Kemudian bagaimana saya gerakan yang saya bangun ini diresisten oleh birokrasi atau bahkan oleh teman-teman mahasiswa sendiri, mungkin dari orang-orang di luar lingkaran fakultas ilmu sosial sendiri ataupun luar jurusan sendiri. Dan pressure seperti itu yang saya rasa itu menjadi dinamika yang tidak semua orang punya. Bagaimana kita bisa melawan dan menemukan kontradiksi yang ada di rumah kita sendiri, di UNESA ini sendiri. Nah, mungkin itu hal yang paling berkesan lah, hal yang paling saya notice ketika selama saya menjabat menjadi Kahima. Dinamika seperti itulah, bagaimana pergesekan antara ormawa dengan birokrasi, mahasiswa dengan birokrasi. Nah, gesekan-gesekan seperti itu yang saya dambakan dan itu terjadi. Oke Mas, dari apa yang Mas Dimas jelaskan tadi, berarti kan seorang pemimpin seharusnya kan harus mempunyai sisi idealisme. Betul. Ada sisi idealisme. Terus sekarang kan nanya gini Mas, kalau kita punya sisi idealisme Mas, terus katakanlah kita melawan pihak kampus ya, melawan dalam artian beda pemahaman lah. Iya. Kita beda pemahaman dari pihak kampus. Kan ditakutkan kampus kan tidak menuruti apa yang kita mau Mas. Nah, jatuhnya ke kita juga Mas yang sulit Mas gitu. Kalau menurut Mas Dimas gimana Mas? Cara lebih softnya gimana? Kalau salah win-win solution lah. Katakan seperti gimana Mas? Oke. Ini mungkin kita berbicara itu ya, bagaimana relasi kuasa bekerja ya. Jadi kenapa kok mahasiswa itu jadi kucing kalau mengkonfrontasi rumah sendiri? Karena ada relasi kuasa itu tadi. Ya, kita pasti punya pikiran ketakutan. Nanti kalau saya melawan dalam tanda kutip melawan birokrasi, nanti apa-apa dipersulit. Nanti ada ancaman-ancaman akademik. Nah, justru hal-hal seperti itu yang pasti kita takut, tapi sebenarnya itu tidak perlu kita khawatirkan. Karena ketika sampai kampus berani merepresi mahasiswanya sendiri dengan dalih-dalih ketertiban kampus, kekondusifan lingkungan kampus, agar tidak ada isu-isu yang sifatnya subversif. Nah, hal seperti itu yang justru akan menjadi bumerang bagi kampus itu sendiri. Ibarat kan kita goreng balik lah. Nah, cuman kembali lagi, kita itu lebih sering takut daripada terluka. Jadi kita itu lebih sering takut daripada lebih sering terluka. Karena kita sebelum melakukan sesuatu kita udah takut dulu. Kita sudah takut terluka dulu. Padahal ya lakukan dulu. Terluka atau tidak, sakit apa enggak, itu bagian dari perjuangan. Urusan gurih Mas.
urusan buri ibaratnya ngono gitu. Terus terus itu kan dari mahasiswa ya, dari secara luas. Kalau secara spesifik lagi kan ada peran Hima di sana Mas. Terus pandangan Mas Dimas sendiri sekarang tuh Hima kayak gimana sih Mas, dari segi keanggotaannya, keaktifannya, terus kegiatan-kegiatannya itu bagaimana Mas? Oke. Mungkin coba spektrumnya kita jelaskan dulu ya. Karena mungkin saya berada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial. Dan coba kita persempit lagi hima-hima divis ya. Karena nanti kalau kita generalisir takutnya nanti ada yang tidak sesuai. Dan hima-hima di luar vis kan juga di luar jangkauan saya ya. Jadi saya berbicara itu aja deh. Hima, BEM fakultas, dan BEM universitas. Per detik ini saya merasa, dan ini yang saya rasakan selama saya menjadi staf dan saya menjadi Kahima, bahwasanya Hima itu selalu menjadi organ yang paling progresif ketika dibandingkan dengan BEM fakultas maupun BEM universitas. Itu fakta ya. Itu fakta. Program kerja dari Hima pasti lebih banyak, yang terrealisasi lebih banyak. Kemudian ketika kita bandingkan dengan BEM fakultas maupun BEM univ, bisa dihitung jari dalam satu periode program kerjanya. Kemudian program kerja Hima itu sedikit banyak memiliki corak yang lebih radikal daripada BEM fakultas maupun BEM univ. Dia lebih berani mengangkat isu-isu yang sensitif, lebih berani mengangkat isu-isu dalam kampus. Kalau nggak salah kemarin HMJ PPKN juga ya yang pernah ngadain diskusi PTNBH ya. Iya. PTNBH ya. Iya. Yang diskusi tentang penting tidaknya PTNBH itu Mas. Iya. Iya. Nah, itu hal yang kita apresiasi dari Hima ini. Kan saya juga kebetulan kenal baik dengan Kahima seperti seangkatan saya, mungkin kalau PKN kan Mbak Sofia. Kayak sekarang kan Dimas. Kebetulan saya juga kenal baik, dan mungkin beberapa Kahima yang lain seperti jurusan-jurusan lain. Saya dengan Dimas pun juga kenal dari lama, dan dia juga sering meminta diskusi tentang bagaimana berjalannya PTNBH di UNESA, di fakultas kita, mungkin terlebih di masing-masing jurusan. Dan hal itu yang tidak ada dalam badan eksekutif mahasiswa fakultas maupun universitas. Karena Ormawa pun sekarang, saya tidak mendiskreditkan itu ya, salah satu organ internal kampus ya, Ormawa ya. Tapi ini fakta yang terjadi, bahwa kita itu terlalu banyak mengadakan seminar-seminar motivasi yang saya rasa itu tidak substansi sama sekali. Terlebih kenapa kita tidak mengadakan diskusi yang kritis atau punya sifat yang lebih ideologis. Kita berbicara organisasi gerakan, bagaimana kita belajar berkonfrontasi, berdinamika. Karena sejatinya gini, ketika kita berbicara oposisi, kita berbicara konfrontasi, pasti orang-orang akan menganggap seperti ini, ngapain sih kayak gitu. Kita kan lebih enak damai-damai aja kayak gini, nggak perlu ada hal-hal yang seperti itu. Padahal saya ada statement menarik bahwasanya yang pernah saya baca ya. Ketika kampus tidak ada konfrontasi, ketika kampus tidak ada perdebatan, ketika Ormawa tidak ada perdebatan, Ormawa tidak ada dinamika, maka Ormawa itu tidak lebih dari kandang ayam. Ketika ayamnya besar, ayamnya akan mati disembelih dan dikonsumsi. Analoginya seperti itu.
Seperti itu mungkin. Berarti HMJ kan di lingkungan HMJ itu bisa membentuk para mahasiswa Mas sebenarnya. Tapi gini Mas. Tapi baru-baru ini tuh kan pernah ada trending lah Mas di Twitter, saya pernah baca Mas tentang peminat Ormawa yang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Nah, itu jadi pertanyaan Mas, apakah masih relevan Mas? Sesuai dengan tema kita, apakah masih relevan Ormawa sekarang dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa sekarang? Seperti itu. Oke. Ketika berbicara dinamika Ormawa sekarang ya. Jadi sebenarnya faktor menurunnya peminat itu banyak faktor sebenarnya. Dari internal iklim kerja Ormawa itu sendiri bisa, atau bagaimana kurikulum kuliah kita bekerja itu bisa. Coba kita bedah satu-satu secara singkat aja mungkin. Kita berbicara iklim Ormawa. Hima itu merupakan rahim Ormawa yang paling suci menurut saya. Iya. Kalau kita nggak usah bicara normatif lah di sini. Di badan eksekutif mahasiswa fakultas maupun universitas, dia sifatnya itu sudah transaksional, sudah sangat transaksional, dipenuhi politik praktis. Itu siapa yang berani membantah saya, silakan temui saya dan berdebat. Itu Maba juga tahu Mas, itu rahasia umum. Itu rahasia umum. Kalau ada yang nggak terima silakan temuin saya. Ya. Kalau saya berbicara ini dan ada yang nggak terima. Ya, Hima itu rahim yang paling suci, yang paling murni. Di sana transaksional pasti, tetapi itu bisa direduksi. Ya, politik praktisnya juga sangat rendah dibanding BMF maupun BEM universitas. Ya, nah, ketika ada iklim kerja organisasi yang sangat transaksional, dipenuhi politik praktis, yang dimana itu menjadi kacamata umum dari bagaimana Ormawa itu bekerja, ya jelas peminatnya jadi turun. Nah, iklim kerjanya aja udah nggak sehat, udah kayak gitu. Ya jadi kita nggak bisa menampilkan juga kalau teman-teman jadi nggak minat, karena siapa yang bisa masuk ya siapa yang dekat dengan kekuasaan pada saat itu. Berarti kita bisa menampik bahwa faktor politik kampus itu juga berpengaruh terhadap mungkin teman-teman yang nggak ikut juga gini Mas pikirnya Mas, mungkin ya dari teman-teman itu kadang ngomong gini, halah nek ngono wis isine ngono-ngono tok gitu Mas. Mungkin itu juga berpengaruh ya Mas ya berarti. Iya pasti berpengaruh hal seperti itu. Terus gini Mas, tadi yang kedua kan masalah kurikulum yang kita jalankan ya. Oke. Itu menyangkut MBKM Mas, apakah itu juga ada faktor MBKM-nya Mas? Oke. Kalau kita berbicara MBKM ini menarik ya. Jadi kebetulan saya tuh punya fokus tentang kebijakan publik dan tentang kebijakan pendidikan tinggi kebetulan di jurusan. Nah, mengenai kurikulum ini saya rasa cukup menarik, dan ketika dikorelasikan dengan berkurangnya minat Ormawa itu saya rasa cukup relevan. Sekarang gini, kita mengenal kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kita mengenal kampus mengajar, MSIB, pertukaran mahasiswa dan sebagainya. Orang-orang mahasiswa lebih memilih hal-hal yang berbau internship seperti MSIB, maka studi independen berbayar. Kemudian kampus mengajar yang kita mengajar dan dibayar juga. Itu hal kurikulum seperti itu yang membuat kita itu jadi acuh terhadap bagaimana organisasi ini bekerja di kampus. Bagaimana esensi dari Ormawa ini luntur karena kita dididik untuk menjadi pegawai melalui kurikulum ini. Coba kita breakdown sedikit. Saya salah satu orang yang mengilhami tentang neoliberalisasi pendidikan tinggi. Bagaimana pendidikan tinggi ini sudah diliberalisasi. Adanya ideologi neoliberal masuk ke dalam pendidikan tinggi melalui kurikulum Merdeka Belajar. Mengapa saya bilang demikian? MSIB gajinya itu setengah dari UMR.
Kalau berbicara Surabaya, anggap aja Surabaya 4 juta, 2 jutaan. berarti 2 juta kalau kita ikut MSIB. Tapi beban kerja kita itu sama kayak pegawai. Beban kerjanya sama tapi gajinya setengah. Mungkin bagi kita mahasiswa, ya kita seneng-seneng aja soalnya kita mahasiswa tapi dibayar. Kita udah gini Mas, aku mungkin mahasiswa sekarang itu rata-rata udah materi semua Mas. Iya, materi semua. Pikirannya udah material gitu loh. Nah, Gila esensi tadi gitu loh. nah, saya sepakat. Jadi kita telah dirasuki oleh budaya pragmatisme. Budaya pragmatis. Jadi esensinya itu cuman bagaimana kita bisa menghasilkan uang. Ya kita nggak salah, uang memang kita hidup memang butuh uang. Tapi kan tidak selamanya bisa kita dapatkan dengan uang kan seperti itu. Jadi MSIB ini tidak lebih program-program yang serupa ini tidak lebih untuk menciptakan atau melahirkan tenaga kerja murah. Kampus mengajar. Oke, ketika itu ditujukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang memiliki background jurusan yang pendidikan. Contoh kayak HMP, PPKN ini kan pendidikan kan. Saya rasa relevan. Tapi masih banyak kampus mengajar ini yang targetnya jurusannya non pendidikan. Bayangkan jurusan-jurusan yang tidak pendidikan kita tidak tahu, kita tidak pernah diajari buat RPP, kita tidak pernah diajari bagaimana kurikulum pendidikan itu bekerja, bagaimana materi tentang kurikulum itu diajarin nggak pernah. Dan kita menyampaikan materi kurikulum kepada siswa bahkan kita pun tidak tahu kurikulum yang kita kuasai itu seperti apa, kita nggak tahu. Nah itu kan hal-hal yang pragmatis seperti itu kan yang berbahaya. Iya benar Mas. Nah orang yang nggak kompeten disuruh ngajar ke SD, SMP, ya kan kasihan adik-adik kita kan. Iya benar Mas. Terus dari apa yang kita bicarakan Mas, masalah kayak tadi kurang relevannya karena terpengaruh karena politik kampus tadi, terus faktor MBKM tadi, terus apa yang harus dilakukan ormawa ke depannya minimal untuk menggait atau menarik perhatian dari mahasiswa-mahasiswa baru lah atau mahasiswa-mahasiswa lama yang sudah bisa daftar atau menjadi rekrutmen untuk ormawa Mas, gimana Mas? Oke. Jadi yang terpenting secara general seperti ini. Kita harus mengembalikan bagaimana tradisi-tradisi intelektual di kampus itu melalui ormawa. Saya mungkin tidak berbicara HIMA, tidak berbicara BMF, BMU, karena semua ormawa itu punya tanggung jawab buat menghidupkan kembali serta menjaga bunga-bunga intelektual ini tetap mekar, tetap tumbuh subur. Perdebatan, watak-watak konfrontasi, perbedaan pendapat, resisten dan sebagainya, itu semua hal wajar. Itu yang harus ada dalam dunia kampus. Sama seperti saya bilang di awal tadi, ketika kampus tidak ada hal seperti ini, ya kampus seperti kandang ayam. Kita mahasiswa itu ibarat ayam. Ketika kita selesai dari kampus, ya kita jadi tenaga kerja, dia dibeleh, kayak ayam dikonsumsi. Kita tidak seperti itu. Dalam ormawa pun, bagaimana kita mengembalikan marwah ormawa? Ya dengan hal-hal seperti itu. Kita kembangkan lagi bunga-bunga intelektual yang sudah kuncup. Kita kurangi bagaimana metode-metode politik praktis ini, coba kita kurangi, coba kita reduksi. Saya tidak bilang dihilangkan, karena saya tahu itu tidak mungkin hilang. Itu sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Maksud saya juga orang yang berpolitik. Tapi coba kita memandang politik tidak sesempit politik praktis. Coba kita bermain politik dengan elegan, dengan tidak mengurangi esensi asli dari demokrasi, tidak menghilangkan esensi asli dari ormawa, tidak menghilangi esensi asli kita sebagai mahasiswa itu ngapain, kita itu apa, ngapain kita di sini, apa yang kita lakukan sekarang. Kontestasi 1 tahun sekali perebutan kekuasaan. Untuk apa kita memperebutkan kekuasaan itu? Kita harus reminder lagi
Harus kita evaluasi lagi. Harus kita evaluasi lagi. Bagaimana cara kerja, bagaimana iklim kerja organisasi kita agar terhindar dari kejumutan atau kemunduran dari organisasi kemahasiswaan. Mungkin secara general seperti itu. Nah, untuk bagaimana setiap jurusan bisa menggait atau meningkatkan potensinya, ya silakan gunakan corak-corak jurusan kalian masing-masing untuk bagaimana melakukan hegemoni terhadap mahasiswa-mahasiswa baru, mungkin agar minat ormawanya tetap terjaga dan tetap aktif dalam organisasi kampus. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk narasumber kita yang sangat luar biasa, Mas Dimas Prasetyo. Kami dari MJP PKN mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak, Mas. Sama-sama. Telah memberikan pandangan Mas Dimas, ilmu-ilmu yang semoga bermanfaat bagi para pendengar khususnya dan terutama seluruh mahasiswa UNESA. Oke. Mas. Oke, sekian podcast edisi kedua kali ini. Saya boleh closing statement bentar nggak? Boleh, silakan. Oke. Yang pertama saya terima kasih kepada teman-teman HMJ PPKN. Terus mungkin terutama Dimas selaku Kahima dan jajaran staff. Kemudian Mas Hafik selaku moderator. Saya cuma ingin pesan satu, tetap jaga tradisi-tradisi intelektual hidup, tetap progresif, tetap dalam koridor yang telah kalian tentukan sebelumnya, dan kalian harus tetap saling mengganggu pikiran satu dengan pikiran yang lain, karena pikiran tidak akan disebut pikiran ketika tidak diperdebatkan. Seperti itu. Camkan, bro. Itu. Oke, terima kasih. Iya. Luar biasa, Mas. Speechless. Terima kasih, Mas, atas pandangannya, atas pesan-pesannya kepada kami semua, dan terutama bagi maba yang akan mendengarkan, jangan lupa ikut Ormawa karena akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.